Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Mudah-mudahan pada tahun ini, tahun baru, kalian masih punya semangat yang baru. Dan selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini, materi yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan teks diskusi. Pada bagian ini ada dua hal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Yang kedua adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Untuk identifikasi informasi teks diskusi, ada dua hal. Yaitu yang pertama, kaitannya dengan pengertian dan ciri-ciri dari teks diskusi. Yang kedua adalah informasi teks diskusi tentang pendapat yang pro dan kontra. Anak-anak sekalian, pada pengertian teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat yang berbeda. Di satu sisi merupakan pendukung atau yang pro, dan satu sisi dikatakan yang kontra atau menentang, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Adapun ciri-ciri dari teks diskusi, yang pertama, bahwa struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan kesimpulan. Adapun ciri yang kedua, memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Artinya bahwa teks diskusi itu menyampaikan informasi, menyampaikan penjelasan. Sedangkan pada bagian argumentatif ini, argumen itu artinya alasan. Berarti di dalam teks diskusi itu ada alasan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Adapun ciri yang ketiga dari teks diskusi, menerapkan unsur kebahasaan. Anak-anak sekalian, teks diskusi ini berisi informasi. Informasi itu seperti yang Pak Gus sampaikan, ada pendapat yang mendukung atau istilahnya yang pro, dan pendapat yang menentang atau istilahnya disebut dengan kontra. Pendapat yang pro atau yang mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan yang mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Sedangkan pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut dengan pendapat kontra. Pada bagian yang B, simpulan isi teks diskusi. Bagaimana kalau kita itu mau menyimpulkan isi teks diskusi? Ada tiga hal yang kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan isi teks diskusi. Yang kedua adalah meringkas teks diskusi. Yang ketiga, menyimpulkan teks diskusi. Adapun langkah-langkah dalam meringkas teks diskusi itu, yang pertama, hendaknya kalian membaca teks diskusi terlebih dahulu. Setelah kita baca, baru langkah yang kedua adalah menentukan gagasan pokok atau ide pokoknya setiap paragraf. Yang ketiga adalah merangkaikan gagasan pokok setiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks diskusi, yaitu yang pertama, yaitu kita baca terlebih dahulu dari awal hingga akhir, kemudian mencatat isi pokok dari teks diskusi tersebut. Yang ketiga, kita susun dari gagasan-gagasan pokok tersebut. Contoh dari teks diskusi. Coba kita lihat seperti yang sudah saya share pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu ada teks diskusi, judulnya adalah
sosial media itu lawan atau kawan? Pada paragraf yang pertama, pada umumnya sosial media digunakan oleh para remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka, juga berbicara tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari. Bahkan mereka menunjukkan eksistensi diri lewat jejaring sosial untuk mengatakan di mana mereka pergi atau tempat-tempat yang mereka sukai untuk didatangi. Namun tidak semua remaja seperti itu, karena banyak remaja yang menggunakan jejaring sosial untuk mengkritik, berdiskusi, atau untuk menemukan suatu peluang bisnis baru. Pada bagian yang kedua, pada teks ini, remaja saat ini tumbuh dengan di zaman internet. Tetapi apakah hal ini dapat berdampak ketika mereka dewasa nanti? Lewat jejaring sosial, orang dapat saling berkomunikasi, walaupun jaraknya jauh. Mereka dapat memberikan data privasi mereka, nomor telepon, alamat, bahkan data keluarga, serta hal-hal lain yang seharusnya tidak diekspos. Siapapun langsung dapat berkenalan, meskipun tanpa mengetahui latar belakangnya. Celakanya lagi, berbagai pemahaman dapat dengan mudah masuk ke remaja bila tidak ada filter yang kuat di kehidupan remaja tersebut. Dari sini, teks tersebut Bagus mengambil ada dua bagian. Yang pertama itu adalah kita cari contoh pendapat pada bagian yang pro, yang mendukung berkaitan dengan teks tersebut. Yang kedua adalah contoh pendapat pada bagian kontra atau yang menentang. Pada bagian yang pro disebutkan bahwa lewat jejaring sosial orang dapat saling berkomunikasi. Kita setuju bahwa dengan adanya jejaring sosial ini kita dapat berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Nah, pada bagian yang lain di dalam teks itu muncul pada bagian yang menentang, yang tidak setuju atau tidak mendukung. Contohnya apa? Celakanya lagi, berbagai pemahaman dapat dengan mudah masuk ke remaja bila tidak ada filter atau tamengnya yang kuat di kehidupan remaja tersebut. Jadi di dalam teks itu muncul ada bagian yang pro menyatakan persetujuan, yang kedua adalah yang menentang. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.